قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di Madrasah Alimnil Islam atau di Madrasah Islamic Center Al-Kharj. Pelajaran kita kali ini adalah pelajaran fikih. Pelajaran yang akan kita pelajari adalah pelajaran fikih. Di dalam Islam, ilmu adalah suatu hal yang sangat dianjurkan untuk dipelajari, untuk dicari, untuk dimengerti. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang pertama kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Allah yang menciptakan. Dan Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu. Di antara orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu dengan derajat yang banyak. Maka ini menunjukkan keutamaan seseorang yang berilmu, seseorang yang belajar agama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang mencari atau menempuh jalan, ia mencari ilmu di situ, maka jalannya ke surga akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Dan ini sangat banyak sekali dalil dan juga perkataan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keutamaan seseorang yang belajar, keutamaan seseorang yang menuntut ilmu. Apalagi ilmu yang kita tuntut adalah ilmu agama. Maka tentunya pahala yang akan kita dapatkan insyaallah sangatlah banyak, dan khususnya fikih. Pelajaran fikih adalah pelajaran yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Kenapa? Karena kita akan setiap hari membutuhkan ilmu ini. Di dalam sholat, di dalam puasa, di dalam zakat, dan seterusnya. Pelajaran kita adalah fikih. Yang akan kita pelajari, pertama muqaddimah fikih, kemudian kurang lebih kita akan mempelajari rukun Islam. Kita juga akan mempelajari pada level yang pertama ini, kita akan mempelajari tentang setelah muqaddimah fikih, apa itu definisi fikih, apa itu cakupan fikih, apa sumber-sumber fikih, dan sebagainya. Maka kita setelah itu akan mempelajari tentang sholat, dan sebelum sholat tentunya kita akan mempelajari wudu, taharah, juga hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut, dengan taharah, juga dengan tayammum kalau tidak ada air. Apa yang harus kita ketahui di dalam hal-hal ini yang akan kita pelajari insyaallah pada level yang pertama. Kita langsung masuk ke pelajaran kita tentang apa itu fikih. Definisi fikih itu apa? Kita sering mendengar fikih. Apa itu fikih? Al-fiqhu lughatan, fikih secara bahasa artinya adalah al-fahmul amiq, pemahaman yang mendalam. Tentunya ini menurut sebagian ahli bahasa, pemahaman yang sangat mendalam. Jadi bukan hanya sekedar paham saja, tapi pemahaman yang mendalam. Secara istilah artinya adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha at-tafsiliyah. Mengetahui hukum-hukum syariat min adillatiha, dari dalil-dalilnya yang rinci. Sebagian menambahkan yang caranya adalah dengan ijtihad. Apa itu ijtihad? Akan kita pelajari insyaallah taala. Jadi mempelajari hukum-hukum syariat di sini. Kita pelajari hukum syariat, bukan hukum manusia, bukan hukum yang lainnya, bukan hukum pidana atau hukum yang lainnya, tapi hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum syariat. Al-amaliyah, praktis yang kita kerjakan, yang praktis yang kita lakukan, bukan hukum i'tiqad, bukan hukum keyakinan, bukan, tapi hukum praktis, hukum yang kita praktekkan. Maksudnya praktis ini praktekkan, kita amalkan, kita jalankan dengan anggota tubuh kita.
Kemudian dari dalil-dalilnya yang terperinci. Jadi bukan dari dalil yang umum, bukan dalil global. Karena di dalam pelajaran agama ada namanya pelajaran usul fikih atau pelajaran yang mempelajari dalil-dalil yang umum, dalil-dalil yang umum, global. Al-amru lil wujub, perintah untuk menunjukkan kewajiban. Itu bukan pelajaran fikih, tapi pelajaran global, pelajaran yang namanya usul fikih, dan dalil-dalilnya dari dalil yang umum. Jadi ketika dikatakan perintah itu wajib, itu umum. Perintah itu wajib masuk di dalamnya sholat, kemudian perintah zakat, perintah puasa dan sebagainya. Itu namanya usul al-fiqh. Kita belajar pelajaran fikih. Pelajaran fikih adalah pelajaran yang membahas tentang suatu amalan dengan dalilnya yang rinci. Dalilnya itu apa? Misalkan saya mengatakan sholat wajib, maka kita bawakan ayat Allah Subhanahu wa taala dalilnya. Aqimus sholat, dirikan sholat. Langsung berkenaan dalil tersebut dengan yang sedang kita pelajari. Ya, itu perbedaan antara fikih dengan usul al-fikih. Kemudian apa cakupan fikih? Apa yang dipelajari di dalam fikih? Dalam fikih kita mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan yang harus diketahui oleh seorang muslim dengan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Rabb-nya, yang merupakan penciptanya. Jadi hukum yang disebut dengan hukum ibadah antara hubungan kita dengan Allah, yaitu hubungan ibadah kita dengan Allah, bagaimana tata cara kita menyembah Allah, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita salat, bagaimana kita puasa, bagaimana zakat, haji dan sebagainya. Kemudian juga kita melakukan atau kita mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan sesama manusia atau dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita pelajari hukum nikah, kita pelajari hukum kriminalitas di dalam Islam, hukum waris di dalam Islam, dan seterusnya. Ini dipelajari semuanya di dalam fikih. Di dalam fikih. Adapun dalam pelajaran kita akan kita pelajari khusus untuk pelajaran di madrasah kita ini, kita akan mempelajari khusus tentang fikih-fikih ibadah. Jadi ini adalah cakupan fikih. Dan ini menunjukkan bahwasannya kita sebagai seorang muslim wajib mengamalkan hukum fikih. Hukum fikih adalah hukum yang Allah akui, satu-satunya hukum yang Allah akui. Selain itu tidak ada hukum apapun di muka bumi yang Allah akui. Kalau kita sebagai seorang muslim merasa beriman, maka yang harus kita jalankan dan kita jadikan sebagai acuan dan rujukan kita di dalam berhukum adalah hukum fikih Islam. Itu yang harus kita fahami. Selain itu, hukum-hukum selain itu tidak bisa dijadikan sumber hukum dan juga acuan hukum kita. Kalau kita taati hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tentunya akan meminta pertanggungjawaban kita di akhirat. Ya, jadi Islam agama yang sempurna dan lengkap. Tidak masuk akal ketika Anda di kamar mandi Anda berhukum dengan hukum Islam. Apa hukumnya saya begini, apa hukumnya saya begitu, bagaimana wudhu saya sah atau tidak sah. Kemudian apa hukumnya air ini, apakah air ini suci mensucikan atau tidak. Namun ketika Anda di dalam bab lainnya Anda menolak hukum Allah. Ketika babnya bab ekonomi Anda tolak hukum Allah. Babnya bab kenegaraan Anda tolak hukum Allah. Bab kriminalitas Anda tolak hukum Allah. Jadi seolah-olah Anda menerima sebagian hukum Allah dan Anda menolak sebagian hukum Allah, dan ini adalah sifat orang Yahudi, bukan sifat orang Islam. Intinya adalah pelajaran fikih ini adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang hukum Allah, hukum syariat yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fikih tentunya merupakan hasil pemikiran para ulama. Jadi para ulama melihat Al-Quran, melihat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian membuat sebuah hukum. Seperti contoh misalkan hukum yang memang ada disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan tentang masalah haid, kemudian masalah wudhu dan sebagainya, ada di dalam Al-Quran disebutkan. Dan juga hukum-hukum kontemporer, hukum-hukum baru yang tidak ada pada zaman dahulu, bisa diketahui oleh para ulama lewat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka memiliki sumber-sumber hukum yang akan kita pelajari setelah ini. Nah, di dalam Islam ada hukum yang pasti
yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan hukumnya di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum pasti. Allah jelaskan hukum salat wajib, selesai. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa kita mengatakan ada perbedaan pendapat, dan ada hukum-hukum yang dilihat oleh para fuqaha. Para fuqaha artinya para ahli fikih. Nah, ini tentunya jadi ini menunjukkan bahwa fikih ini merupakan hasil pemikiran, produk pemikiran dari para ahli fikih. Apakah ini tidak bertentangan dengan perkataan saya tadi bahwa fikih adalah hukum Allah? Tidak bertentangan. Kenapa? Karena produk pemikiran ini berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengikuti syarat-syarat yang Allah dan Rasulnya jelaskan. Kemudian para ulama, para ahli fikih membuat hukum fikih, maka hukumnya diakui oleh Allah dan Rasulnya. Dan kalau para ulama tersebut salah dalam membuat hukum, maka dimaafkan, dan kita yang mengikutinya pun dimaafkan, bahkan mendapatkan 1 pahala. Yang benar mendapat 2 pahala. Mudah-mudahan ini jelas. Kemudian sumber-sumber tasyri'. Sumber-sumber tasyri' adalah sumber-sumber fikih. Dari mana fikih itu berasal? Dari mana para ulama mengeluarkan sebuah hukum fikih? Hukum yang disepakati ada 4, dan yang tidak disepakati semua hukum ada 13 kurang lebih. Kemudian yang disepakati ada 4, disepakati oleh para ulama. Semua ulama sepakat terhadap 4 hal. Yang pertama adalah Al-Quran Al-Karim. Ini adalah sumber hukum. Al-Quranul Karim sumber hukum. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran untuk dijalankan. Kemudian yang kedua adalah sunnah Nabi SAW. Sunnah di sini artinya adalah at-tariqah, jalan, ajaran Nabi SAW. Nah, ini merupakan sumber hukum. Sunnah Nabi SAW adalah sumber hukum. Al-Quran sumber hukum yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sunnah Nabi SAW, yaitu ajaran Nabi. Ajaran Nabi SAW, di sini sunnah bukan berarti lawannya wajib, bukan. Tapi semua ajaran Nabi, baik yang wajib, baik yang sunnah, baik yang mubah, baik yang makruh, baik yang haram. Semuanya adalah ajaran Rasulullah SAW, dan itu merupakan sumber hukum di dalam fikih. Kemudian ijma'. Ijma' artinya adalah kesepakatan atau konsensus para ulama. Ketika para ulama, bukan semua ulama, bukan ustadz, tapi para ulama mujtahidin. Apa artinya mujtahidin? Akan kita jelaskan apa artinya ijtihad setelah ini insyaallah. Tapi ya, ulama mujtahid adalah ulama yang telah sampai keilmuan yang luar biasa. Kalau zaman sekarang mungkin dikatakan profesor, ya, sampai kepada keilmuan yang luar biasa. Kemudian mereka bersepakat atas suatu hukum. Salat 5 waktu hukumnya wajib. Nah, hukumnya menolak ijma', hukum menolak daripada konsensus ulama tidak boleh, hukumnya haram, tidak boleh. Ya, ijma' secara urutan nomor 3. Namun di dalam prakteknya ijma' itu nomor 1. Kenapa? Karena ijma' itu kesepakatan ulama, pasti ada sumber dari Al-Quran dan sunnahnya, pasti. Namun tidak multitafsir, tidak memiliki arti yang banyak. Artinya satu dan mengikat. Rasulullah bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersatu di dalam kesesatan. Jadi sudah diberikan garansi. Kalau umat Islam, para ulamanya maksud saya, yang mujtahid bersatu dalam satu masa, maka tidak ada kesalahan di situ. Maka ketika dikatakan salat 5 waktu hukumnya wajib, salat subuh 2 rakaat, salat zuhur 4 rakaat misalkan, kemudian zakat hukumnya wajib, ya. Kemudian minuman keras haram, babi haram dan sebagainya, maka ini adalah hukum yang ditetapkan secara ijma'. Dan kalau ada orang menyelisihi ijma' tersebut, maka ia adalah orang sesat. Dia sudah pasti sesat. Kenapa? Karena ijma' telah diakui oleh Allah dan Rasulnya dan diberikan garansi kebenarannya oleh Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya katakan nomor 1? Karena Al-Quran kadang-kadang multitafsir. Tidak semua ayat Al-Quran itu semuanya tafsirnya satu. Tidak, makanya terjadi perbedaan. Sunnah pun seperti itu, sunnah Nabi atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ijma' sudah tidak ada tafsiran berbeda. Harus satu tafsirnya karena mengikat. Kemudian yang berikutnya adalah al-qiyas.
Apa artinya al-qiyas? Al-qiyas adalah membandingkan suatu hukum yang serupa dan mirip dan sama, kemudian dibuat hukum yang sama. Jadi misalkan narkoba zaman Rasulullah tidak ada. Rasulullah tidak pernah mengatakan narkoba haram misalkan. Maka ketika kita lihat dia mirip dengan khamar, dengan minuman keras, maka dicari kesamaannya kemudian diberikan hukum yang sama. Itu contoh. Ya, dan sebagainya. Jadi ini adalah 4 hal yang disepakati. Ada hukum lain yang tidak disepakati, dan inilah yang menyebabkan sebagian perbedaan pendapat ulama. Kita ketahui ada 4 madhab di dalam Islam, di dalam fikih Islam. Apa itu 4 madhab? Kemudian kenapa mereka berbeda? Akan kita pelajari insyaallah pada pelajaran selanjutnya. Ya, jadi intinya ada perbedaan-perbedaan pendapat para ulama di dalil-dalil berikutnya, namun semua dalil tersebut mengacu kepada Al-Quran dan mengacu kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam, mudah-mudahan ini jelas, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita hidayahnya dan juga memudahkan semua yang kita pelajari insyaallah taala. Demikian wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون